kalau di masalah kependudukan dua kepala lah pastinya kan. Terpaksa liburnya ditunda. Kita usahakan 1 jam bisa selesai Bu. Kayak saya juga tahu Ibu sibuk, kemarin pesan juga dari teman-teman demikian, katanya Ibu lagi sibuk, jadi mungkin 1 jam lah maksimal kita usahakan Bu. Oh nggak apa-apa, siap aja. Alhamdulillah. Ya stay dulu gitu Bu ya. Iya, terima kasih. Belum ada orang. Unmute. Atau di situ tetap bisa lihat ke diri. Slide-nya. Tapi kecil dulu. Cuman aja kan. Ini
Biar ada nyanyi di sini. Apa ini? Materi lu. Oh, materinya. Kira ininya. Itu di mood kok. Amat kalau itu mau. Itu kan kamera mana? Ini kan nggak bisa. Jadi misalnya pakai suaranya di animat kan. Selamat bergabung, Prof. Ya, Mas. Iya, kita masih nunggu beberapa peserta lagi, Prof. Baru kita mulai, Prof ya. Ya. Kita masih nunggu beberapa peserta lagi, Prof. Baru kita mulai, Prof. Ya. Rendah.
Baik, karena semua narasumber telah bergabung, Ibu Nurul maupun Prof. Haryanto sudah bergabung bersama kita bisa mulai saja dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 2 siang sesuai jadwal. Kita mulai saja Prof ya, Bu Nurul ya, untuk kegiatannya ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Apa kabar semua teman-teman yang telah bergabung? Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga kegiatan web seminar ini memberikan manfaat buat kita dan diberikan selalu kesehatan dalam sampai selesainya acara ini. Kali ini tema yang diangkat adalah pandemi dan pengendalian jumlah penduduk, dan saya memandu jalannya diskusi ini hingga selesai nanti kurang lebih 1 jam ke depan. Kita tahu pandemi COVID-19 mempengaruhi semua bidang termasuk soal kependudukan. Kendati daerah ini masih luas tak sebanding dengan jumlah penduduknya, namun bukan berarti masalah kependudukan bisa diabaikan begitu saja, karena hal ini erat kaitan dengan permasalahan sosial nantinya. Untuk itu kita teman-teman perlu mendengar langsung apa yang disampaikan dan bagaimana pola pengendalian penduduk di tengah pandemi ini dari ahlinya, dan kami sudah menghadirkan 2 pemateri luar biasa yang ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, Dr. Anda Hajah Nurul Mukminayati, MM, dan dari kalangan akademisi, Guru Besar Prodi Pembangunan Sosial FISIP Unmul, Profesor Dr. Haji Haryanto, MS. Selamat siang buat narasumber berdua. Baik, dalam web seminar ini, pembicara akan lebih dulu menyampaikan materinya. Kami mohon peserta bisa menyimak dengan menonaktifkan mikrofonnya untuk sementara. Setelah itu kita akan buka sesi diskusi, serta bisa bertanya langsung setelah diizinkan oleh moderator. Sebelum bertanya, tolong sebutkan nama, profesi, dan pertanyaan ditujukan langsung kepada siapa. Buat yang masih malu-malu untuk bertanya, bisa melalui chat dengan format yang sama, dituliskan nama, kemudian juga profesi, dan bertanya kepada siapa. Jadi mengingat waktu yang terbatas, saya langsung saja ke Ibu Hajah Nurul untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Mikrofonnya masih di mute, Ibu. Kurang dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, baik Bu. Waalaikumsalam Bu. Sudah kedengaran ya Pak? Dengaran bagus Bu, kedengaran. dengan bersih Bu. Ya, selamat siang untuk semua yang kami hormati. Bapak Profesor Dr. Haji Haryanto, kemudian juga moderator Mas Ahmad Sahab. Siap Ibu. Ya. Terima kasih kemarin saya juga diminta untuk bergabung sama Prof. Suatu kebanggaan bagi kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Nah, memang sesuai dengan tema siang ini yaitu pandemi dan pengendalian jumlah penduduk di Kota Samarinda. Ini sangat mengena sekali dalam tupoksi kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Kami juga merasa bangga bisa gabung dengan Profesor pada siang hari ini. Untuk Kota Samarinda, pandemi juga seperti dengan kota-kota lain, ini merupakan suatu musibah yang tidak kita harapkan. Namun demikian, kita bersama-sama tetap berjuang dalam mengatasi pandemi. Nah, kami di Samarinda, terutama OPD Dinas Pengendalian Penduduk itu sejak bulan Maret 2020 ini Bapak Wali Kota sudah mengumpulkan kami OPD untuk bergabung dalam tim gugus tugas sejak Maret itu melalui SK Wali Kota Samarinda. Kemudian kami di DPPKB juga sesuai dengan peran kami mendukung agenda pembangunan rencana pembangunan jangka
menengah 2020-2004, yaitu sejak Bapak Jokowi ini, yaitu dalam pencapaian prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga berdaya saing. Jadi di BKKBN dalam hal ini untuk Samarinda misalnya DPPKB bukan hanya pengendalian penduduknya, namun kita juga agar tercipta penduduk yang berkualitas. Jadi dengan jargon 8 fungsi keluarga itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Kemudian juga dalam tata kelola kependudukan ini penekanan juga pada penguatan koordinasi, kolaborasi, dan juga sinkronisasi antara pemerintah pusat, kemudian juga pemerintah provinsi, dan juga kabupaten kota, termasuk kota Samarinda. Jadi dalam pengendalian penduduk ini kita juga berkolaborasi misalnya dengan lintas sektor, kemudian juga berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, seperti dinas kesehatan, kemudian juga, halo? Ya, bisa Bu, bisa terus Bu. Silakan Bu. Boleh dilanjut ya. Boleh lanjut Bu, silakan Bu. Kemudian juga dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, pengendalian penduduk ini kita juga menyasar sekolah-sekolah. Kenapa? Karena sekolah siaga kependudukan juga sangat penting. Dalam rangka menyiapkan generasi-generasi yang berkualitas nanti ke depan. Kemudian juga arah kebijakan, ini bisa dilihat dalam pemaduan sinkronisasi pengendalian penduduk, meningkatkan akses penyelenggaraan KBKR-nya yang komprehensif dan juga memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi. Nah, sistem informasi keluarga ini dengan terbentuknya misalnya kampung KB di 59 kelurahan, agar supaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi setiap kelurahan di 59 kelurahan juga ada kampung KB. Kemudian juga sistem informasi keluarga yang terintegrasi ini melalui Bina Keluarga Balita, kemudian juga Bina Keluarga Remaja untuk orang tua yang punya remaja, dan juga Bina Keluarga Lansia. Nah, ini untuk Bina Keluarga Remaja juga kita ada pusat informasi konseling remaja. Itu ada 2 jalur, misalnya dari jalur pendidikan, boleh juga dari jalur masyarakat melalui kampung KB. Nah, kemudian juga meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik, integratif, siklus hidup sesuai dengan pembentukan karakter di keluarga. Nah, ini juga melalui kampung KB, di mana di setiap kecamatan itu ada PKB, penyuluh KB atau PLKB yang bisa mensinergikan kegiatan atau tempat bertanya, tempat melakukan koordinasi bagi masyarakat, dan juga meningkatkan advokasi dan penggerakan program Bangga Kencana. Kalau dulu KKBPK, nah sekarang ada 10 program baru penyesuaian, yaitu Bangga Kencana, artinya pembangunan keluarga dan juga sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran kita. Jadi kalau untuk KKBPK sekarang Bangga Kencana ya mulai 2020, pembangunan keluarga yang diutamakan. Jadi Bangga itu pembangunan keluarga, kemudian Kencana kependudukan, nah baru keluarga berencananya. Jadi pembangunan keluarga, kemudian kependudukannya, termasuk pengendalian penduduk dan juga peningkatan kualitas penduduk Samarinda. Nah, terus kalau bicara masalah pandemi dalam pengendalian penduduk di Kota Samarinda, alhamdulillah sampai bulan September ini di Samarinda memang terjadi persalinan. Namun kalau kita
perhatikan di 2018 dan juga 2019 itu capaian persalinan 2 tahun terakhir mungkin mudah-mudahan tidak mengalami tambahan atau dari kami misalnya kalau misalnya COVID-19 banyak yang positif ya jangan sampai nanti juga punya positif juga. Nah itu selalu bersinergi, berkoordinasi dengan mitra, apakah itu swasta, kemudian juga jejaring kelompok-kelompok kegiatan yang siap melayani supaya jangan sampai ada putus pakai dalam ber-KB. Jadi datanya kalau di tahun 2018 itu jumlah kelahiran itu sekitar 8.396 orang, kemudian di 2019 itu ada 6.332 orang. Nah, untuk tahun 2020 ini data dari fasilitas kesehatan, apakah itu rumah sakit, bidan, klinik, itu sampai bulan September kemarin ada 4.073 orang. Mudah-mudahan sampai Desember nanti penambahan tidak terlalu besar. Jadi ini karena apa? Sangat berisiko juga untuk ibu-ibu yang melahirkan di saat pandemi. Karena kita juga seperti data kematian bayi juga ada yang menimpa bayi bahkan yang umur 1 hari kemarin juga ada yang meninggal. Jadi kita berharap mudah-mudahan bagi yang ingin menambah momongan lagi bisa ditunda dulu sementara. Atau kalau yang sudah punya anak, mudah-mudahan 2 anak lebih sehat. Nah, pesan kami di BKKBN atau di PPKB pinginnya seperti itu. Karena apa? Keluarga yang berkualitas bisa kita capai di saat kita dapat merencanakan apakah itu jumlah keluarga, kemudian merencanakan masa depannya lebih gampang, itu yang kami harapkan. Jadi harapan kami seperti itu untuk capaian akseptor juga ini amat sangat signifikan karena 2020 ini kemarin dalam rangka Hari Keluarga Nasional itu BKKBN menargetkan kita bahwa untuk di 2020 ini ikut bersama-sama dalam pencapaian KB sejuta akseptor untuk seluruh Indonesia. Nah, untuk Samarinda kemarin diberi target di 3.883 ya alhamdulillah target itu terlampaui sampai 5.471. Mungkin itu. Mungkin tabelnya bisa dilihat di materi ya. Waktunya sampai kapan nih, Mas? Ya, Bu. Sampai berapa lama? Masih mau disampaikan, Ibu? Boleh. Untuk capaian KB ini bisa dilihat misalnya jumlah KB per kecamatan, cakupannya per kontrasepsi, per wilayah, ini juga bisa dilihat di tabel yang kami paparkan. Mungkin juga yang kami harapkan di sini adalah pencapaian kenaikan dari metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, karena mungkin masyarakat lebih gampang untuk minum pil, akan tetapi kadang suka lupa, ataukah pakai kondom gitu ya. Nah, itu juga kami harapkan bisa beralih ke metode kontrasepsi jangka panjang, misalnya pakai IUD, ataukah nanti pakai suntik, implan, MOP bagi pria, kemudian juga MOW-nya bagi wanita. Nah, itu. Nah, kami berharap ini target untuk Samarinda memang masih belum tercapai 100% untuk capaian MKJP. Jadi kami berharap seperti itu ya Mas, karena kita pengendalian penduduk ini
sangat penting karena apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk harus seimbang antara jumlah penduduk yang lahir dan juga sarana prasarana yang tersedia, misalnya sekolah, rumah sakit, juga terus sarana prasarana jalan pasti akan berpengaruh, misalnya kemacetan dan sebagainya. Jadi berharapnya kita bersama-sama bisa bergandeng tangan untuk menjadikan Kota Samarinda yang ramah, menjadikan warganya selalu sejahtera dan juga bisa bahagia, begitu ya Mas ya? Siap, betul. Jadi pada intinya pandemi ini tidak terlalu berpengaruh Bu ya terhadap tingkat kelahiran di Kota Samarinda sementara Bu ya? Kalau melihat di data 2018 tadi 2019 juga itu kami sampai hari ini di bulan Oktober itu tidak terlampaui di data 2019. Baik, Bu. Karena kita juga setiap event itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, apakah melalui Poktan, misalnya kelompok-kelompok kegiatan, kemudian momen-momen tertentu, misalnya ya kemarin misalnya Harganas, kemudian ada lagi Hari Kontrasepsi Sedunia yang kita gaungkan bersama-sama dan juga dibantu oleh kepolisian, kemudian TNI juga. Nah, kita bersama-sama turun, apalagi PKK, mulai provinsi, kota, dasawisma, semua mengajak warganya peduli kesehatan. Nah, jadi keluarga berencana ini kita bukan hanya membatasi kelahiran, akan tetapi adalah untuk peningkatan kualitas hidup, baik itu kesehatan, pendidikan, kemudian juga ekonomi bagi keluarga tentunya, supaya orang tua bisa membantu juga berkegiatan. Misalnya bapaknya sudah kerja, tapi kan karena kalau ibunya punya waktu banyak, mereka juga bisa meningkatkan diri, bisa membantu secara ekonomi, dan tentunya juga ibunya bisa ikut kursus-kursus misalnya, ataukah juga merawat diri. Nah, tentunya ibu-ibu lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Siap. Mungkin itu ya Mas Ahmad. Ya, terima kasih Bu Nurul. Saya mau beralih ke Prof ini, Prof. Bagaimana dari sudut pandang Prof bicara soal penilaian dulu? Silakan paparannya, Dok. Tadi kesimpulannya nggak berpengaruh Bu ya? Nggak banyak pengaruh ya? Untuk angka kelahiran. Kalau untuk angka kelahirannya Pak, nah seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa angka kelahiran di 2019 itu lebih besar masih daripada 2020. Oke. Di tempat lain itu kan nyata sekali pengaruhnya itu meningkat karena kerjanya di rumah saya Prof ya. Oh, begitu ya Pak. Alhamdulillah Pak. Kami berharapnya juga untuk Samarinda. Dan saya, Pak Moderator. Ya, silakan Pak Haryanto untuk paparannya Pak. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Haryanto. Berarti share screen-nya. Share screen ya, bentar. Ya, silakan Prof. Baik. Ya, jadi maaf ini sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Siap. Jadi secara umum saya tidak menyiapkan materi khusus untuk kegiatan ini karena materinya sebenarnya adalah sasarannya adalah untuk media massa, koran. Jadi saya sudah bilang kemarin, Mas, dengan Bu Kaprodi, oh ya saya punya tulisan tentang COVID, tetapi tidak berkaitan dengan hubungannya dengan hubungan industrial ya. Saya ingat ini, bulan 5 saya buat, saya kirim ke Kaltimpos ya, tapi saya tidak tahu apakah dimuat atau tidak, karena saya tidak berlangganan korannya, maaf ini, dulu saya berlangganan Tribun gitu ya. Tapi saya cari di online-nya tidak ketemu. Ketemu Dok ya.
Ya. Saya lacakan, bantu lacakan Pak nanti. Nah, dasar saya menulis, saya ingat ini bahwa dulu beberapa waktu ya tahun 2018 apa 19 ini ya, sebelum Stephen Hawking meninggal, beliau sudah mengingatkan kita ya bahwa 100 tahun ke depan kalau manusia ini tidak mencari tempat hidup lain, planet lain, dikhawatirkan manusia punah gitu ya. 100 tahun itu dekat loh. Terlepas dari nanti itu terbukti atau tidak ya. Iya, iya. Karena ternyata ya seperti tesis titik batas, limit tesis yang disampaikan Lemido dan kawan-kawan tahun 1970-an ya. Itu sampai sekarang juga belum terbukti ya. Namun saya kira kita perlu waspada ya, artinya terus terang saya termasuk penganut yang paham apa titik batas itu, limit tesis. Artinya bahwa semua pertumbuhan itu ada batasnya, gitu kan? Pertumbuhan ekonomi, apalagi pertumbuhan penduduk, gitu kan? Nah, batas itu menurut kelompok Roma waktu itu sekitar 70-an kan sudah dekat. Lah kalau sampai sekarang itu sudah berapa? 50 tahun ya. Ya. Ternyata sudah iya ya. Nah, satunya ya, itu apa itu paham yang optimis terhadap bumi ya, yaitu tesis Gemah-Ripah kalau bahasa kita atau kornukopian tesis itu mengatakan bahwa batas itu masih jauh, gitu. Tapi tidak berarti tanpa batas, artinya ada ya kan? Ada batas jauh ya kan ya, gitu. Ya, dan masalah sekarang masih bisa diatasi dengan teknologi, begitu kira-kira ya. Nah, cuman pertanyaannya itu juga pernah saya tulis di Tribun, ya, apakah teknologi akan berkembang terus tanpa batas? Nah itu. Ya. Saya kira dengan paham yang tadi itu enggak juga, teknologi juga suatu saat akan mentok ya kan gitu ya kira-kira. Maka kalau kita mengikuti paham titik batas, ada bagusnya juga kita berhati-hati, nah, kira-kira gitu ya kan, nah, karena ada batasnya itu kan begitu ya. Jadi ini tulisan saya yang dulu di Tribun yang mengingatkan saya atas apa itu pesannya Hawking itu. Lalu saya jadi di situ termasuk bahwa punahnya manusia adalah karena epidemi dan pertumbuhan penduduk. Kalau epidemi itu lokal mungkin ya, lokal regional itu bedanya kan, kalau pandemi global kan gitu aja ya. Ya dan pertumbuhan penduduk. Nah, sedangkan pandemi dan pertumbuhan penduduk itu sendiri itu juga bisa berhubungan bolak-balik gitu. Secara teoretik ya maupun menurut pernyataan-pernyataan pemegang otoritas keilmuan ya. Nah, jadi kembali ke tulisan saya ini, kalau artinya kalau dilihat ini adalah termasuk apa itu artikel konseptual ya, bukan hasil penelitian ya. Konseptual yang didasarkan pada teori-teori yang ada, terutama teorinya Malthus misalnya ya, dan kemudian pernyataan otoritas pemegang otoritas keilmuan tadi termasuk Hawking ya. Gitu. Walaupun Hawking kita tahu dia lebih pada fisika ya, fisika juga luas ya, alam ini juga fisika ya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu, oh iya itu Hawking pernah mengingatkan begitu saya bilang ya. Lalu saya bahas inilah. Jadi intinya adalah bahwa pandemi ini ya bisa merupakan apa itu pengendali jumlah penduduk populasi secara alami. Nah, gitu. Lebih-lebih ini pada zaman dulu, Mas. Ya pada zaman dulu. Sebelum dunia semodern ini, nah begitu, karena semuanya berlangsung secara alami kan begitu. Jadi karena jumlah penduduk terlalu banyak, ya melampaui batas-batas optimum, terjadilah pandemi. Nah, kan begitu, pandemi kurangi penduduk, penduduk kembali optimum stabil, nah, terus terjadi ya. Nah, gitu kan. Nah itu kalau zaman itu ya karena semuanya alami, manusia belum terlalu modern seperti ini, iptek belum berkembang, ya artinya manusia istilahnya menyerah pada alam itu, kira-kira begitu. Tapi kan manusia ini punya otak, punya pikiran, terus berkembang, ya ilmu kesehatan juga begitu berkembang, ya. Oh ternyata
pandemi penyakit bisa diobati, bisa diatasi, bisa dicegah kan begitu. Betul. Akhirnya manusia takut mati kan begitu. Nah, begitu manusia takut mati, ini pandemi rame kan begitu ya. Padahal kalau dulu ya biasa ya kena ya matilah ya. Jadi tadi sebelum kita diskusi di sini ada teman, ada contohnya ya ada tapi tidak langsung ya. Jadi kalau dulu itu kan pandemi epideminya itu kan kolera, malaria, ya kan, pes pernah ya. Nah ya begitu ya. Gitu. Nah sekarang ini yang baru adalah corona. Nah sebelum ini kan kalau yang lokal tadi itu epidemi ya di Afrika kan Ebola ya kan. Nah, Ebola. Iya. Jadi begitulah kira-kira maksudnya itu bahwa hubungan antara pandemi dan pengendalian pertumbuhan penduduk itu. Terlepas dari mungkin di sini istilahnya ya. Karena kalau alami itu kan tidak kita sengaja ya. Iya, Bro. Ya, artinya yang menyengaja Tuhan kalau kita kembalikan ke agama ya. Kita ini bicara ilmu ya. Kalau bicara agama nanti harus kita pisahkan juga, harus begitu ya. Nah, mana yang agama, mana yang ilmu ya gitu. Ya, jadi Tuhan yang nah, jadi mungkin dari sisi manusia mungkin istilahnya yang tepat adalah terkendalinya mungkin ya. Judul saya ini. Jadi apa itu? Pandemi corona dan terkendalinya apa itu? Topiknya tadi ya. Terkendalinya jumlah penduduk ya kan. Nah, artinya kan tidak disengaja ya. Nah, kalau saya ini yang dulu saya kan. Nah, sekarang di dunia modern bagaimana? Ya, karena modernnya begini tadi itu, manusia takut mati. Nah, maka lalu orang ramai-ramai mencegah. Nah, gitu kan. Bagaimana supaya tidak menular kan gitu. Bagaimana supaya tidak menular? Nah, kalau dulu mengapa dia terjadi yaitu tadi sudah ya populasi berlebih kekurangan pangan, bisa juga akibat kekurangan pangan itu langsung mati, bisa juga mekanismenya imunitas tubuh dulu yang berkurang, kena penyakit ya kan begitu. Nah, kalau sekarang dunia modern bukan hanya jumlahnya penduduk yang bisa menyebabkan terjadinya wabah itu. Ini maaf nanti tentang itu mana yang duluan itu tadi sudah saya katakan bolak-balik kan. Apakah nanti jumlah penduduk dulu yang banyak menyebabkan epidemi atau epidemi dulu yang menyebabkan penduduk kurang dan seterusnya? Itu pertanyaannya kelihatannya seperti ayam dan telur. Tuhan itu dulu menciptakan telur dulu apa ayam dulu ya seperti itu ya. Ya kalau ini tentunya manusia dulu ya. Karena kalau nggak ada manusia kan nggak ada epidemi manusia ini ya maksudnya ya, iya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau dulu lebih kepada jumlah sekali lagi tadi ya penyebabnya. Karena jumlah penduduk yang terlalu banyak terjadilah pandemi, epidemi, begitu seterusnya melingkar. Nah, kalau sekarang di dunia modern bukan saja jumlahnya, jumlahnya di samping sudah banyak ya. Oleh para ahli sudah dianggap melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, sekarang ada konsep itu ya, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mungkin Mas dari Sampos paham ya. Ya, Mas. Undang-Undang 232/2009 ya, lingkungan hidup itu ada di situ. Bahwa bahkan semua daerah sekarang harus menyusun itu. KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, yang di dalamnya termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya tampung ini lebih berkaitan dengan ruang, ya kan? Karena manusia hidup kan perlu ruang. Untuk hidupnya itu paling tidak ya. Paling tidak itu ya enggak ya. Nah, gitu paling tidak ya. Daya dukung adalah yang berkaitan dengan apa-apa yang dapat mendukung kehidupan manusia ya kan. Nah, yang terakhir ini ingin saya informasikan kebetulan tahun depan kami dapat job pengerjaan HS dan RPPLH di Bontang. Jadi ternyata yang namanya daya dukung dan daya tampung lingkungan tadi yang wajib disusun oleh tiap daerah ya. Itu dalam prakteknya menyusunnya ya hanya berdasarkan data yang ada dalam arti seperti sumber daya alam misalnya ya Mas ya, itu kan ada yang di bawah bumi, tidak kelihatan ya kan, walaupun sudah dikembangkan teknologinya macam-macam tapi kan tidak semudah ya kan, kalau yang kasat indera langsung di atas bumi ya kan, dan juga biayanya mahal. Nah, ternyata disusunnya itu sekali lagi hanya berdasarkan data yang sudah ada. Nah, misalkan potensi tambang itu didasarkan pada datanya perusahaan-perusahaan tambang.
Kan mereka yang udah melakukan itu surveinya ya kan. Iya, Ini di sini di konsesi saya potensinya ada sekian, yang sudah saya tambang sekian, sisa sekian. Itu ternyata itu. Terus terang itu dari tim kami kemarin begitu, anggota tim kami informasinya kemarin nyusun di Kubar di Mahulu, jadi Mahulu. Oh begitu ya. Jadi ya belum sepenuhnya, tapi daripada tidak dilakukan. Nah itu kan manusia itu kan selalu upaya itu ya kan, daripada tidak itu ya. Jadi sekarang ada itu perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu, berdasarkan itu maka rencana pembangunannya tidak boleh melampaui daya dukung dan daya tampung itu kan gitu ceritanya kan. Nah, supaya berlanjut. Nah gitu sustainable ya gitu. Nah kembali ke sini, jadi pada waktu modern ini, zaman modern ini, bukan hanya jumlahnya penduduk yang sudah terlalu banyak dan kelaparan masih juga terjadi di mana-mana, nanti ilustrasinya juga ada di Afrika terutama, juga dari jumlahnya yang banyak itu ya ternyata perilakunya juga macam-macam gitu. Perilaku kita lihat dari perilaku ya itu bukan hanya jumlah kuantitas tapi kualitas. Perilaku kan kualitas ya Mas ya. Nah di sini berkaitan dengan corona ini, kalau memang benar, maaf saya sendiri belum tahu hasil kesimpulan akhir dia berasal dari mana itu. Yang jelas hari itu kan dari kelelawar katanya, ya kan? Terus ke manusia, akhirnya menular dari manusia ke manusia kan begitu ya. Lah itu kelelawar itu kemarin kan kalau tidak salah ya, tapi yang ada videonya yang saya lihat ya, itu yang dimakan itu kan anaknya tikus mentah dimakan. Nah ini maksud saya yang saya bilang perilaku tadi. Jadi bukannya dia makan tikus itu, makan kelelawar itu karena kelaparan, tetapi karena perilakunya nyoba yang enggak, itu yang saya maksud ya gitu. Nah, karena manusianya banyak, perilakunya banyak juga. Gitu. Karena ternyata lagi kekuasaan Tuhan ya, 8 miliar manusia sekarang dunia hampir 8 miliar ya, itu ya 8 miliar perilaku. 8 miliar kelakuan, nggak ada yang sama persis gitu loh, gitu ya. Jadi kalau dari penduduk dapat diatasi kiranya dari perilakunya tadi itu. Nah dari jumlah misalnya juga kalau kita lihat, mengapa perilakunya juga macam-macam tadi saya katakan bahwa semakin banyak perilakunya. Nah, ini kan dari Cina juga. Nah, Cina itu jumlah penduduknya adalah terbesar di dunia gitu loh. Itu kan sudah cocok dengan apa yang saya katakan kan begitu ya. Iya, ya gitu loh ya. Gitu. Maaf ini ya. Begitu. Nah, oleh karena itu juga saya berbicara sedikit luas dari sisi politik luar negeri, politik ya antar negara misalnya. Jadi seperti Cina itu dari segi jumlah penduduknya harus menjadi perhitungan dalam kita menjalin kerjasama gitu. Karena penduduk yang banyak di dunia itu pemerintahnya pusing, penduduknya ya pusing gitu loh. Ya, makanya itu di mana-mana kan selalu ada itu. Ya maaf itu. Ini agak anu sedikit ini, tapi gitu. Seharusnya pemerintah kita memperhitungkan seperti itu, ya. Lah kemarin kelompok-kelompok yang ini bikin apa itu yang ternyata bohong bodong itu kan dari sana banyak itu di balik papan aja ada itu kena kan kemarin nih Mas Anu ya enggak ingat ya ada itu yang pakai aligannya gitu jadi mereka pusing ya gitu loh gitu ceritanya. Nah pemerintah kita mestinya harus paham itu yang sedikit tambahan saya ya kira-kira. Jadi sebenarnya bahwa sebenarnya pandemi ini bisa dipandang sebagai pengendali pertumbuhan penduduk secara alami. Nah, makanya kalau ternyata sekarang pun di zaman modern ini masih ada masyarakat yang tidak percaya dengan corona itu ya, masih 17% itu yang saya tidak tahu persis pertanyaannya ya, tapi yang 17% itu adalah yakin bahwa dia akan tidak tertulari. Apakah tidak tertulari itu termasuk juga maksudnya tidak yakin ada gitu kan ya gitu. Nah akhirnya pemerintah pusing juga ya kalau begitu ya sudahlah situ yang mau mati ya matilah. Maaf ini ya. Wah itu mengurangi peduli. Jadi sekarang kembali ke masing-masing nah, gitu. Baik makanya pemerintah membolehkan karena dibatasi ya enggak bisa malah ekonomi enggak jalan ya kan gitu. Nah, gitu. Nah, jadi ini sedikit lagi saya bicara tentang masyarakat kita. Ternyata masih ada ya 17% tadi itu kalau pakai banyak apa tidak itu ya. Yang
berhenti pada keyakinan itu, Mas. Maksud saya berhenti pada keyakinan, ya. Dia yakin ya dia ikuti, enggak yakin ya enggak. Nah, padahal kalau ilmu, ya orang sono yakin ada nang halus-halus, enggak kelihatan dengan mata telanjang, matanya dibikinkan celana. Maka corona itu kelihatan, kan begitu. Lah orang kita sudah enggak percaya sudah. Nah, ya. Lah yang sisi lain ada itu, ya. Yang dia berhenti pada keyakinan, yakin betul aku yakin apalah ya. Itu saya enggak ngerti apa golakokin Pak Musikin atau gimana yakinnya itu ya, bilangan itu. Dia ikuti aja itu ya, benar apa salah. Nah, itu kelemahan masyarakat kita juga ya. Nah, itu adalah ya, tapi kalau dilihat dari pendidikan enggak juga ya. Ya pendidikan termasuk salah satunya ya. Itu saya pesan Mas dari kalangan pers itu kalau bisa itu. Artinya masyarakat jangan begitulah ya. Jadi kita boleh keyakinan yang itu ya gitu. Yang hubungannya dengan atas misalnya ya, itu silakan masing-masing, tapi kan nggak bisa dong dipaksakan beranda. Kemarin di TV juga ada bilang orang yang ya Bang dan nggak bisa agama dipaksakan. Tapi maksud saya untuk yang lain-lain ini walaupun tidak kelihatan dengan mata telanjang tadi, kalau ilmu itu berusaha dibuktikan secara empirik. Itu cirinya ilmu kan. Itu bedanya ilmu dengan keyakinan kan. Nah, kelihatannya masyarakat kita perlu diarahkan ke yang ini, yang ke ilmu ini ya. Nah, makanya kan ada pepatah itu. Maaf, mungkin Mas Sab yang ingat, saya lupa. Dari siapa ini? Einstein. Yang agama tanpa ilmu, ilmu tanpa agama itu gimana? Nah, saya pikir akhirnya jangan agama doang juga, jangan ilmu doang juga. Gitu. Jadi kita juga harus realistis. Ya. Nah, realistis itu maksudnya menghadapi yang real. Nah, contohnya begini, ya. Kemarin di grup WA lain saya bilang, manusia itu kalau tidak makan mati. Ada yang jawab, tidak Pak, kalau belum, ya waktunya lah kira-kira. Waktunya itu kalau dari sisi ilmu itu hanya ketahanan tubuh. Nah, gitu penjelasannya. Misalnya ada 2 orang, ya, mulai nggak makan persis bareng, ya kan? Tapi matinya belum tentu bareng. Nah, itu bukan soal belum waktunya, adalah soal ketahanan tubuh kalau dari ilmu itu. Ketahanan tubuhnya orang kan berbeda-beda, begitu penjelasannya. Nah, jadi jangan maafin ya, sehingga maksud saya ya seperti kondisi sekarang itu masyarakat bisa saling membantu gitu. Ini kan ada masyarakat yang ya maafin ya, ada yang disuruh apa itu pakai masker, ternyata ya maaf malah berdoa di pinggir jalan. Ya berdoa nanti di lain kan begitu ya toh. Maaf ini gimana nih ya, maaf ya. Gitu. Jadi ini tujuannya bukan mau enggak mendiskreditkan pihak lain, tidak ya. Jadi kira-kira seperti itu yang perlu disampaikan kita ya. Dan sekali lagi ini ya, misalnya ilustrasinya kelaparan masih terjadi sekarang ya, walaupun itu di tempat-tempat tertentu lah ya, tempat-tempat tertentu lah. Nah ini kalau zaman dulu ya sudah sampai mati, tapi kalau zaman sekarang mungkin dari pihak lain bisa memberikan bantuan karena komunikasi dan sebagainya sekarang udah lancar kan. Tapi faktanya, nah kembali ke contoh tadi, misalnya orang-orang ini nggak makannya bareng ini, tapi matinya belum tentu bareng tadi itu, gitu loh ya, gitu ya kan. Jadi jawabannya jangan ke yang kalau semua dilarikan ke sana ya sudah manusia nggak ngapa-ngapain titik gitu kan, maaf ini ya, gitu ya. Nah, padahal ilmu iptek ini kan maju karena mereka itu yang berpikir ilmiah tadi itu ya gitu. Nah itu contohnya kelaparan. Nah ini juga kan kasihan ya. Ini kan yang baru-baru 2020 ini kan, yang ibu masak batu itu. Ya jadi, nah ini akibat dari termasuk adalah banyaknya penduduk. Ya jadi, nah walaupun ya gitu. Itu yang kira-kira anunya seperti itu ya. Apa itu intinya? Nah ini tentang pertumbuhan penduduk. Termasuk ramalan ke depan. Nah, ini 2017 pun sudah diramal 8M nih. Sekarang sudah memang ya mengutip dari bukunya Smith ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini apa? Doubling time-nya semakin pendek, waktu lipat 2-nya ya.
Ini 1 menjadi 2 kan 2 kali lipat. Itu perlu waktu berapa nih? 130 tahun, ya kan? Ya. Tetapi untuk menjadi 4, 2 kalinya lagi, 2 menjadi 4 kan? Ya. Itu hanya perlu waktu 45 tahun. Nah, itu namanya doubling time, ya kan? Ya. Nah, dulu teorinya begini, oke. Masih diberi waktu? Siap, silakan. Selanjutnya. Thank you, Prof. Silakan, Prof. Dulu Malthus mengkhawatirkan bahwa tentang pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pangan ini, ya kan? Yaitu bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret geometri, ya, sedangkan pertambahan pangan hanya deret aritmatik, ya kan? Nah, gitu. Nah, walaupun ternyata apa itu teorinya Malthus itu, kekhawatiran Malthus ke depan itu untuk yang pertambahan bahan pangan itu tidak terbukti atau tidak didukung oleh data. Karena apa? Tidak didukung oleh fakta, ya. Karena ternyata dalam perjalanan ditemukan teknologi pertanian yang begitu majunya, ya kan? Nah, gitu. Zamannya Malthus, ya, pupuk buatan itu belum ada, Mas, pupuk kimia seperti yang dibuat di Bontang itu. Nah, Malthus hanya berdasarkan yang alami tadi seperti kondisi waktu itu, ya kan? Ya nggak salah lah dia, ya. Nah, ternyata, wah. Nah, sekarang teknologi pertanian bisa menolong itu, pupuk buatan, terus apa itu benih unggul, ya kan? Nah, terus jaringan kultur, ya. Jadi kalau dulu bibit itu hanya dari biji, ya kan? Nah, kemudian berkembang stek, cangkok, terus kultur jaringan. Kultur jaringan itu pohon pisang itu dipotong-potong itu beri perlakuan tumbuh jadi pisang, jadi cepat, ya kan? Nah, kemudian media tanam, ya kan? Dulu bertanam hanya di tanah, ya kan? Nah, sekarang bisa hidroponik kan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau untuk tempat hidupnya manusia, perkembangannya tempat hidupnya manusia ke atas, ya kan? Apa itu membangun tingkat, ya. Nah, tapi dari sisi agama katanya itu tanda-tanda kiamat kalau banyak pencakar langit itu. Ya iya, karena nanti artinya lama-lama penuh kan bumi ini, itu maksudnya, ya kan? Ya kan ya, gitu, ya. Nah, makanya si Hawking menyarankan mencari planet lain lah itu. Ya kalau Amerika sudah dari dulu, tapi tidak tahu bulan itu masih belum, sampai sekarang masih belum ada kesimpulan, ya. Apakah kita bisa ke sana, ya, gitu. Nah, Indonesia gimana nih, ya? Indonesia ya seperti ini juga, ya. Jadi nanti 2039 itu bisa menjadi 11,6 M kita, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, ini Indonesia Emas 2045 itu maksudnya adalah itu yang bonus demografi itu. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan betul momen itu, ya jadi emas betul. Tetapi kalau tidak, ya lah makanya mungkin Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat pemerintah ini maksudnya adalah menyambut ini barangkali supaya tidak banyak pengangguran kan gitu, ya. Karena bonus demografi itu artinya pada saat itu yang besar jumlahnya, proporsinya itu adalah penduduk usia kerja. Nah, 15 sampai berapa 60 Kak, ya itu. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan ya produktif, ya emas betul memang, ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ya bahwa penduduk sudah dianggap banyak sekarang itu, ya, sudah terlalu. Siapa ini? Jumlah manusia di planet sebenarnya sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan tadi itu, ya. Kita harus dengan sungguh-sungguh berupaya agar pertumbuhan penduduk dapat terkendali karena planet ini sudah tidak mampu lagi menampung penduduk lebih banyak lagi, ya. Belum lagi masalah lingkungan akibat lingkungan, ya. Nah, jadi intinya pesan terakhir saya, ya, kebetulan Ibu Nurul tadi kita udah pernah jumpa, ya, Bu. Saya Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi. Nanti kita akan bikin juga di tingkat kabupaten kota, sudah ada draftnya, ya. Nah. Iya Pak, boleh. Nah, itu kita harus mendukung program pengendalian penduduk dari pemerintah, ya. Nggak tahu sekarang namanya apa, Bu? Ada KKBPK, ada Banggar Kencana, ya, ya. Intinya dulu KB lah, ya. Ya, jadi pesan Ibu Nurul juga tadi betul, ya. Jadi mudah-mudahan dengan 2 anak cukup dan dia berkualitas. Karena dengan jumlah anak sedikit kan mudah mengaturnya, Mas. Dan perlu direncanakan. Nah, semua itu kalau direncanakan menjadi lebih bagus. Kalau dulu kan enggak, ya. Nah, sudah semau-maunya situ gitu, ya, kalau dulu, ya. Nah, sekarang harus direncanakan. Kasihan anak kita lahirkan tapi nasibnya lebih buruk dari kita, ya kan? Nah, ya gitu. Harus lebih baik lah, ya, gitu. Kira-kira seperti itu.
ya. Masih ada waktu atau disudahi ini? Ya, Mungkin itu yang bisa kita saya buka sampaikan. sesi Prof. Kurangnya saya mohon maaf. Kalau lebih enggak lah, kalau kurang yang minta maaf. Ya, oke Mas Sam ya. Iya. Makasih waktunya loh Prof paparannya. Ya, kita sudah buka sesi diskusi sekarang. Boleh bertanya langsung. Dan tadi syaratnya sampaikan bahwasanya silahkan sebutkan nama, profesi, dan mau bertanya kepada siapa. Atau juga bisa melalui chat. Kalau masih malu-malu untuk bertanya bisa melalui chat juga sama, melalui sebutkan nama, kemudian profesi, dan bertanya kepada siapa. Sambil menunggu ini, Mungkin. Bu Skapti udah masuk? Prof, Ya silakan. Mas. Selamat siang, maaf terlambat. Saya Prof. mulai dengan bertanya aja Mas. Ya Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Mau ke siapa Bu Dokter? Baik. Ya Mas. Mau bertanya ke siapa Ibu Dokter ini? Ibu Nurul. Pertama-tama saya sampaikan salam kenal Ibu Nurul. Kenalkan saya Kapti Bu. Sedikit mohon pendapatnya. Lanjut, Ibu. Nurul. Lanjut Ibu, silakan. Nanti saya coba omongin. Baik. Kemungkinan dari sisi kependudukan belum kelihatan ya ada implikasi dari pandemi ini ke kependudukan. Bisa jadi dampak kependudukan ini sifatnya jangka panjang. Jadi misalnya jumlah kelahiran di koran-koran sih sudah kelihatan ya katanya, oh jumlah kelahiran, jumlah orang yang hamil itu rupanya meningkat gitu. Tapi kan untuk melahirkan itu perlu 9 bulan. Nah ini pandemi ini kan belum 9 bulan baru ya. Jadi implikasinya untuk melihat dampak pandemi ke kependudukan itu bisa jadi perlu kita sabar. Kemudian perlu prediksi-prediksi yang berdasar kajian. Misalnya saja sekarang diprediksi peningkatan jumlah orang miskin itu meningkat sekitar 12% gitu. Nah, dari kemiskinan itu tentu akan mempengaruhi kualitas penduduk gitu ya. Kemudian ada prasarana apa yang kemudian untuk mengantisipasi itu semua. Seandainya pandemi ini berlangsung bisa setahun 2 tahun, kemungkinan jumlah penduduk yang miskin itu kan akan banyak sekali. Entah berapa persen peningkatan jumlah yang miskin ini. Nah ini sebenarnya tantangan kependudukan menurut saya. Meskipun sekarang tadi disampaikan oleh Bu Nurul, tidak ada sih pengaruh signifikan ke kependudukan. Tetapi bisa jadi itu baru kelihatan ketika 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian. Gitu. Nah, kita sekarang mungkin yang lebih penting adalah mendata berapa sih jumlah kemiskinan yang bertambah itu berapa dari kalangan apa, yang terlempar dari sektor industri apa misalnya. Nah, menurut saya persiapannya apakah dinas sudah mempersiapkan itu maksudnya apa yang sudah dipersiapkan oleh dinas untuk mengantisipasi pertambahan jumlah kemiskinan itu. Terima kasih Mas Ahab. Terima kasih Bu Dokter. Ibu Nurul bisa ditanggapi? Dipanggil Kapti aja Mas. Oh iya. Siap Bu Kapti. Ibu Nurul? Halo Ibu Nurul? Ibu monitor? Halo sekali ya. Bisa. Halo. Ya Bu. Baik. Salam kenal Bu Nurul. Iya, sama-sama Ibu. Salam kenal juga. Saya kebenaran ini baru hampir 1 tahunan ya Bu di KB. Mungkin belum sempat keliling semua ya. Jadi terima kasih Bu Dokter. Memang kita di KB ini kalau bicara Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kami fokusnya memang untuk pengendalian penduduknya ya Bu ya, dan juga keluarga berencananya. Akan tetapi di sini juga dalam arah kebijakan kami yaitu meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Nah, kami hanya di sini kalau untuk dinas ya fokusnya ya untuk kepada keluarga-keluarga yang
pembinaan kita, misalnya untuk keluarga melalui usaha peningkatan penghasilan keluarga sejahtera, itu sasarannya yaitu keluarga-keluarga yang menjadi akseptor KB. Tetapi karena juga di BKKBN ini ada 8 fungsi keluarga yang kami selalu sampaikan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas masyarakat, misalnya fungsi agama, kemudian sosial budaya, lalu fungsi kasih sayangnya. Jadi bukan hanya untuk KB-nya, nah di masa pandemi ini perlu saling kasih sayang ya Bu ya, apalagi kita lebih banyak di rumah. Kemudian juga fungsi perlindungan. Nah, kalau sayang pasti akan dilindungi. Yang kelima fungsi reproduksi dan juga pendidikan. Nah, fungsi reproduksi ini kami di sini menyampaikan mengharapkan pendewasaan bagi usia perkawinan. Nah, supaya nanti fungsi pendidikannya tidak tertinggal. Nah, kalau misalnya fungsi reproduksinya cepat menikah dengan sendirinya kan, misalnya belum selesai kuliah, nah akan berdampak kepada fungsi ketujuh yaitu fungsi ekonominya. Nah, dan juga yang kedelapan yaitu pembinaan lingkungan. Nah, di sini juga seperti Ibu harapan, betul, ke depan ini sudah diprediksi bukan hanya di Indonesia tapi bahkan dunia, bahwa krisis ekonomi ini akan terjadi global ya Bu ya. Nah, kalau Samarinda memang sejak awal pandemi kita juga punya tim gugus tugas di Samarinda. Nah, dalam rangka itu juga ada rapat bersama dengan OPD lain bagaimana untuk meningkatkan usaha UMKM di Samarinda. Nah, itu juga mendapatkan support dari lintas atau mitra kerja, misalnya dari Bank Indonesia atau lintas sektor terkait dalam rangka peningkatan UMKM itu. Jadi support itu mungkin bantuan, bahkan ada secara nasional kan itu banyak tuh UMKM yang mendapatkan bantuan yang 600 misalnya sebulan, yang selama 4 bulan. Nah, kalau kami di DPPKB juga selalu turun melihat situasi kondisi usaha ekonomi dari masyarakat, misalnya melalui poktan-poktan yang ada atau melalui kampung KB. Nah, untuk Samarinda Bu, karena selama pandemi ini kayaknya banyak sekali usaha yang tutup ya Bu ya. Nah, kita punya aplikasi Bahambinan Bu, ya, dalam rangka mengakomodir UKM kita yang berjualan secara online itu. Jadi kita usahakan memberikan solusi kepada mereka. Jadi ada aplikasi, silahkan kalau misalnya yang lain tuh ada apa ya, kayak Grab, itu kan ada kelebihan untuk misalnya harga 20.000, nah nanti jadi 24 misalnya. Kalau yang Bahambinan melalui aplikasi di Pemkot Samarinda untuk warga Samarinda itu sama harganya Bu, sesuai dengan harga dari UKM-nya, dari retail. Nah, itu salah satu juga kegiatan. Dan kita juga memberikan, menanamkan kepada masyarakat bahwa lebih mandiri. Nah, kalau misalnya yang biasa bisa kita lakukan sendiri, itu nggak perlu harus beli, ataukah memanfaatkan lagi pekarangan rumah, atau beternak ikan di samping rumah, atau bercocok tanam. Nah, itu juga selalu kita berikan pemahaman, mengadvokasi masyarakat supaya lebih mandiri. Terima kasih juga Ibu tadi menyampaikan ini perlu dipikirkan juga ya Bu ya, prediksi ke depan mungkin lebih nanti bisa kerjasama barangkali melalui kajian ya Bu ya, dampak kemiskinan ke depan ini. Mudah-mudahan saja pandemi ini segera berlalu ya Ibu, supaya warga kita juga semakin ceria. Kita berharap seperti itu, karena dengan pandemi ini kemana-mana aja was-was ya Bu. Iya Bu.
Mungkin itu ya Bu ya, Iya sedikit Ibu, terima kasih. sampaikan. Nah, yang secara global memang ada timnya Bu. Dari tim Pemkot Samarinda itu biasanya yang selalu rapat bersama tentang apakah pengendalian inflasi ataukah dampak kajian itu tentang kemiskinan melalui bagian Kesra atau Dinas Sosial, itu selalu ada kiat-kiat untuk memberikan solusi kondisi masyarakat kita. Ya, makasih Ibu Nurul. Terima kasih juga Ibu Sukapti atas pertanyaannya yang luar biasa, yang membuat kita semakin terbuka wawasan. Kita sudah mulai memikirkan bagaimana 10-20 tahun ke depan kita ini bisa menjawab tantangan pandemi. Karena kayaknya masalah kependudukan ini bukan masalah jangka sekarang Bu ya. Kayaknya jangka panjang. Ya, seperti yang tadi sampaikan Prof. Hari tadi, bahwasanya ini masalahnya masalah jauh ke depan, mau nggak siap atau tidak siap. Dan izinkan saya Ibu, ada yang bertanya melalui chat, Pak Prof juga, ini ada pertanyaan dari Iwan Harwidian. Beliau menanyakan, ada 3 pertanyaan disampaikan. Yang pertama adalah, apakah pernah ada penelitian atau standar nilai ideal pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan luas suatu kawasan atau perkotaan terkait ruang gerak dan kemampuan daya dukung lingkungannya? Mungkin ini lebih kepada Prof kayaknya itu bisa menjawab. Kemudian yang kedua adalah, apakah jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda ini masih dalam ideal atau sudah surplus jumlah penduduknya dengan melihat kondisi lingkungan di Kota Samarinda saat ini, atau estimasi 5 atau 10 tahun ke depan. Kemudian terkait rencana perpindahan IKN di Provinsi Kaltim, Kota Samarinda akan menjadi bagian dari penyangga IKN. Kira-kira apa renstra dan strategi dari Pemkot Samarinda untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk menghadapi perpindahan IKN? Kalau yang pertiga ini saya pikir Bu Nurul dan Pak Prof Hari menjawab juga ini kayaknya, karena harus ada kajian akademisinya. Silakan mungkin untuk yang pertama dulu ke Prof Hari. Apakah pernah ada penelitian atau standar nilai ideal Pak pertumbuhan jumlah penduduk dengan suatu kawasan perkotaan? Standar ideal ada padatan penduduk ya, SNI itu masuk. Cari aja di di medsos, apa namanya Pak itu? Ada SNI kepadatan penduduk ada sudah ya? Ada Prof ya? Ya ada. Lah terusan kalau dalam kaitannya dengan daya dukung dan daya tahan lingkungan tadi itu tahun lalu sudah disusun KLHS Kota Samarinda. Tim kami termasuk yang apakah sudah selesai final saya belum tahu ya. Tim kami mengerjakan yang RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, salah satu kecamatan Samarinda Utara kalau nggak salah ya. Kalau KLHS-nya yang menyusun konsultan swasta, ya. Tapi ya tadi itu saya sudah sampaikan bahwa ternyata ya seperti daya dukung dan daya tampung itu disusun berdasarkan data real yang sudah ada seperti tadi. Artinya data real itu bukan terus baik, bukan. Karena sumber daya alam itu ada yang tidak kasat indera tadi itu. Apalagi Indra Jaya sudah nggak di sini, udah pindah. Pak Safi ya. Kita biar nggak pusing ini ya, nggak terlalu tegang ya kan. Nah, itu masalahnya. Jadi seharusnya yang potensial di bawah bumi pun masuk dalam perhitungan kan gitu seharusnya ya kan. Nah itu. Tetapi untuk itu memerlukan biaya mahal gitu. Kemarin anggota tim kami yang rencana mengerjakan di Bontang kan saya tantang. Lah terus kalau tidak ada bagaimana? Apakah mau dilakukan sendiri? Tidak mungkin Pak, biayanya mahal katanya gitu. Itu ceritanya. Jadi sehingga artinya perhitungan itu ya tidak 100% akurat. Kira-kira seperti itu. Ya kan? Terus sekaligus menjawab yang kedua sudah ya Pak? Belum? Boleh langsung Prof ke pertanyaan ketiga tadi Prof, terkait rencana perpindahan IKN ke Provinsi Kaltim, Kota Samarinda menjadi bagian penyangga IKN. Kira-kira apa strategi dari Pemkot Samarinda untuk mengantisipasi penambahan jumlah penduduk menghadapi IKN? Tapi saya ingin juga ada tanggapan Prof dari akademisi, gimana kira-kira Prof? Pendukung ya. Ya harus disiapkan SDM-nya supaya tidak kalah dengan pendatang. Karena nanti kalau jadi IKN pasti banyak pendatang tuh mau nggak mau. Jadi semua orang lagi nyari proyek ke sana ini. Iya, betul. Tadi mahasiswa S3 lingkungan nelpon saya, mau konsultasi, mau penelitian gitu. Iya. Oh, saya pikir loh, kalau ya konsultasi dengan saya harus masuk tim lah. Maaf ini ya, bukan harus duitnya ya lah gitu ya. Artinya paling nggak numpang nama. Ya konsultasi
bagaimana membuat instrumen penelitiannya. Nah, saya bilang, nanti dulu saya bilang, nanti sebentar lagi saya webinar soalnya saya bilangin tadi ya gitu. Nah, itu. Nah, itu termasuk adalah yang dia teliti adalah masyarakat pesisir di PPU. Kesiapannya di dalam menghadapi IKN ini. Persepsinya sendiri terhadap rencana pemindahan IKN itu gimana? Terus kesiapan dia, nah kalau kesiapan dia berarti mau nggak mau kita lihat kualitasnya sebagai SDM ya kan. Yang terakhir adalah apa yang mereka butuhkan untuk bisa menghadapi itu, katanya begitu yang mau diteliti ya. Ya berarti strateginya kalau untuk Kota Samarinda tadi ya, ya SDM-nya harus ditingkatkan. Ya ditingkatkan itu baik oleh pemerintah yang punya tanggung jawab maupun oleh masing-masing. Nah betul itu, saya jadi ingat tuh. Jadi jangan sampailah ada ya. Memang gini, oke ya saya apa ya terbuka bukan apa-apa. Memang ciri daripada penduduk lokal ya, apalagi yang di situ kayak sumber daya alam itu maaf ya dalam tanda kutip malas Mas Sahab. Saya lihat di Bogor S3 gitu. Jadi tersingkir yang orang sana ya. Wah, ada itu udah rumah tangga itu kakak adik juga. Itu yang adiknya itu kerjaannya laki-laki nih, kepala rumah tangga, main catur di bawah pohon. Yang kerja istrinya kebetulan orang Jawa Tengah, orang daerah susah itu Wonosari itu kan. Yang suruh pelihara anak saya nyuci ya gitu. Ya. Nanti kemarau musim layangan main layang-layang mereka. Ada kacau ya. Itu ya maaf ya. Itu Bogor kan juga apa itu subur Mas tanahnya ya. Jadi ibaratnya saya bayangkan dulu mereka waktu masih belum ada pendatang, belum ada kampus itu kan. Cocok tanam sedikit aja, singkong di tumbuh, terus ada air sedikit, ada ikannya gitu kan kira-kira bayangan saya ya. Bawa sampai sekarang. Lah, kalau itu banyak pendatang ya nanti tersingkir. Lah, jangan sampai ya masih kondisi seperti sekarang ada yang artinya hanya menggunakan apa itu atribut-atribut kedaerahan dan maaf organisasi tapi hanya untuk ya jadi kita ya harus meningkatkan kualitas ya sebagai SDM intinya gitu ya mau nggak mau ya ini berlaku di mana saja memang kondisi seperti ini antar negara ya begitu makanya ada negara miskin sedang berkembang kaya kan begitu ya kan itu ya dirinya seperti itu di Indonesia ya begitu Jawa sebagai pusat kira-kira ya kan nah, yang lain sebagai daerah ya begitu nanti akan berkembang ya jadi mau nggak mau harus ikut ya gitu karena nanti kalau banyak pendatang ya kalau nggak mau meningkatkan diri ya akan nggak kebagian kira-kira seperti itulah ya oke saya kira secara singkat harus begitu ya gitu. Nah makanya ini mahasiswa juga begitu tolong untuk belajar yang sungguh-sungguh ya. Itu buka prodi itu mungkin tahu saya kalau bimbing galah itu kemarin seminar saya galah. Maaf nih ya, gitu ya. Pantas kamu jadi sarjana saya bilangnya gitu maaf ya. Oke, Mas Hab ya, saya serahkan kembali ke Mas Hab ya. Terima kasih Prof. Ya, langsung ke Bu Nurul bisa menanggapi dulu Bu yang soal terkait rencana IKN tadi apa saja rencana strategi dari Pemkot Samarinda untuk mengantisipasi penambahan jumlah penduduk karena memang Samarinda ini juga kalau memang jadi sebagai daerah penyangga gimana Bu Nurul kira-kira tanggapannya? Karena ini adalah program pusat ya, tentunya dari provinsi dan kota juga kalau memang ini sudah satu kebijakan, kita tentunya harus mendukung dengan harapan Samarinda atau daerah sekitarnya juga yang sebagai daerah penyangga ini juga dipikirkan ya Mas ya. Jangan untuk ibu kota negaranya saja, misalnya wilayah PPU-nya, tetapi karena nanti ini menyangkut juga sumber daya, baik itu yang akan masuk dan juga sumber daya yang ada yang sudah menetap atau menjadi warga kota Samarinda. Sekalipun Samarinda ini rasanya mungkin banyak pendatangnya ya, cuman karena kita tetap satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang memang bebas pindah dari manapun itu Samarinda alhamdulillah cukup bagus, mudah-mudahan tidak ada gesekan antar suku. Itu yang kedua tentunya
seperti Pak Prof tadi sampaikan, nah persaingan itu nanti akan berdampak kepada warga yang ada. Nah, pendatang itu pasti akan lebih fight ya untuk bersaing dengan kita yang ada. Nah, untuk itu juga perlu lebih banyak pelatihan lagi untuk nanti ke depan. Kita harus melihat apa yang dibutuhkan, harus orientasinya adalah sesuai dengan bidang kerja yang ingin yang disasar. Nah, kalau di ibu kota tentunya nanti barangkali kota jasa lebih terbuka lagi karena Samarinda kota jasa, dan harapannya juga warganya ini lebih rajin. Nah, seperti tadi Pak Prof sampaikan, memang kita mungkin karena sudah terbiasa dimanjakan oleh alam ya. Kalau kerjanya seringnya kita itu pilih-pilih, ya kan Mas? Iya. Pilih-pilih, jadi itu susahnya. Meskipun dulu lagi booming, misalnya kayu, pendatang juga yang Menikmati Bu ya. menikmati. Karena disuruh ini sesuai tidak mau, maunya langsung jadi manajer lah. Nah, itu ceritanya di mana-mana Bu. Oh, iya, Pak, kebetulan saya itu ya cerita gitu, dia kerja di swasta katanya gitu. Nah, itu susahnya. Nah, sementara kalau perusahaan kan harus melihat dulu bagaimana ininya tenaga yang sesuai lah dengan yang mereka harapkan gitu. Apalagi masalah kepercayaan. Nah, tidak mungkin orang baru kenal langsung. Nah, itu yang kadang-kadang. Jadi mulai dulu booming kayu, batu bara, itu kadang-kadang warga kita sendiri itu tidak ada yang terlibat di sana. Karena misalnya dari awal ngitung truk lewat aja, duduk diam nggak mau, milihnya mau yang enak langsung gitu. Misalnya apakah ada kasirnya, manajer keuangan, maunya seperti itu. Nah, itu juga nanti menjadi tantangan untuk warga kita ke depan. Kalau memang misalnya jadi nanti ibu kota negara ada di Kalimantan Timur. Namun harapannya kita Samarinda tentunya sebagai daerah penyangga, mudah-mudahan nanti juga pemerintah pusat juga memikirkan sarana prasarana, pasti juga akan kita akan terdampak secara positif dengan sarana prasarana yang akan dibangun di wilayah sekitar, misalnya kayak di Jakarta kan sampai ke Bekasi, misalnya sampai ke Bogor. Nah, itu juga kita harapkan seperti itu. Cuman SDM-nya saya setuju dengan Pak Profesor tadi bahwa kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Terutama juga untuk mudah-mudahan nanti ada satu kebijakan, apakah itu dari pusat langsung dan dari provinsi juga ke kota Samarinda untuk melindungi warga. Nah, mudah-mudahan aja dengan undang-undang baru yang lagi rame itu nanti ada peluang juga untuk otonomi daerah tetap ada kebijakan bagi warganya. Pelindungan ya Bu ya. Itu, Mas. Ya. Untuk yang kedua Bu Nurul, yang apakah jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda masih dalam kondisi ideal atau sudah surplus jumlah penduduk dengan melihat kondisi lingkungan di Kota Samarinda saat ini? Atau estimasi 5 atau 10 tahun ke depan? Gimana Bu Nurul? Kalau untuk ideal masih belum Mas, karena kita diharapkan kan angka kelahiran itu 21. Istilahnya kalau ada anaknya 3 pasti ada yang anaknya 1. Jadi rata-rata itu kan 2 anak lebih baik. Nah, untuk itu sampai hari ini kita masih 2,7 misalnya. Nah, berarti kan belum ideal, masih lebih. Nah, jadi target ke depan memang 2,1 nanti ke depannya. Tapi untuk dari jumlah sendiri Bu, apakah kita sudah surplus Bu atau masih kurang sebetulnya untuk Samarinda Bu dengan luasan wilayah yang ada saat ini? Masih surplus. Surplus Bu masih ya. surplus penduduk. Makanya selalu digalakkan untuk berencana itu keren, 2 anak lebih baik.
Dan juga pendewasaan untuk usia perkawinan bagi remaja. Jadi kami misalnya melalui pusat informasi konseling itu bagaimana idealnya menikah, itu juga selalu kami sampaikan. Karena untuk kesiapan baik secara psikis, secara ekonomi juga, nah, mudah-mudahan juga dengan pendewasaan usia perkawinan juga angka perceraian juga bisa turun, ya Pak ya, Pak Prom yang selalu mendukung program-program yang ada di BKKBN. Ya. Masih lagi Bu Nurul atau cukup masih? Bertambahkan lagi? Sudah cukup? Iya, mungkin seperti itu kalau misalnya ada pertanyaan. Untuk Kota Samarinda memang masih lebih, masih jauh fokus penduduknya. Namun surplus ini bukan hanya dari angka kelahiran, Mas. Surplus ini juga bisa dari pendatang ya. Jadi bukan berarti misalnya penambahan kita angka kelahiran saja, tapi banyaknya warga yang datang ke Kota Samarinda. Kalau untuk Samarinda sendiri, Bu, penambahan itu lebih didominasi penambahan dari perpindahan penduduk ataukah dari angka kelahiran? Masih dari perpindahan. Perpindahan, Bu ya? Iya. Nah, penduduk pindah yang baru kan nanti juga menjadi keluarga yang ada di Samarinda. Nah, itu dampaknya juga ke angka kelahiran. Kalau misalnya pasangan muda, nanti kan pasti melahirkan juga. Ya, kalau saya mungkin masih menunggu kata Bu Sukapi tadi, bahwasannya kita masih menunggu 5 sampai 10 bulan ke depan. Kira-kira ataukah masih ideal angka kelahirannya masih? Kira-kira seperti itu, Bu ya. Ya, saya sih masih pingin bincang lebih banyak, bincang dengan Prof. Asik sebenarnya, dengan Ibu Nurul juga asik, bicara soal pendudukan ini, yang memang menurut orang mungkin bicara pendudukan itu kurang menarik, tapi sebetulnya lebih menarik, karena ini bicara tentang masa depan manusia. Tadi kata Prof tadi, ada keterbatasan sebetulnya yang membatasi manusia, sehingga bicara pendudukan juga sangat menarik seperti itu. Pak Sahab, boleh. Pak Uus mau bertanya? Iya, boleh saya mengajukan satu pertanyaan. Soleh, silakan. Beberapa pertanyaan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Prof. Haryanto karena telah diundang di grup mata kuliah filsafat ilmu di S2 Kehutanan, Prof. Oh ya, S2 Kehutanan. Oke, silakan ya. Ya. Begini, Pak, yang ingin saya tanyakan mungkin ke Bu Nurul ya, terkait data-data dari Prof. Haryanto tadi untuk mempersiapkan Indonesia Emas sekitar 25 tahun yang akan datang, berarti kan di tahun 1945 ya, 2045, bahwa penduduk kita pada tahun tersebut sekitar 12,4 miliar. Begitu Prof ya data yang tadi. Nah, untuk menjaga stabilitas dari jumlah penduduk sekian itu untuk persiapan mungkin terusus untuk Samarinda kan mungkin nanti Provinsi Kaltim ini sebagai IKN. Nah, sementara di saat yang bersamaan kita saat ini dihadapi dengan pandemi COVID yang otomatis akan mengurangi jumlah penduduk juga gitu. Nah, apakah mungkin ada persiapan-persiapan terkait hal itu? Karena kan kita harus persiapan tuh 25 tahun yang akan datang sebagai kita Indonesia Emas itu. Karena data-data yang saya pernah baca di salah satu situs Siloam Hospital itu ya, terkait data dasar Riskesdas itu 2018, memang kematian tertinggi kita itu sebenarnya dari penyakit-penyakit yang tidak menular. Dalam arti di sini ada hipertensi, diabetes. Itu hipertensi itu sekitar prevalensinya sekitar 34,1% 2018. Hipertensi, diabetes, stroke, gagal ginjal, dan kanker itu yang tertinggi, 5 kematian tertinggi di Indonesia. Dengan adanya COVID ini mempercepat lagi penyakit itu untuk menimbulkan kematian gitu. Berarti kan percepatan mortalitas penduduk itu pun semakin cepat gitu. Nah, mungkin apakah persiapan yang dihadapi di lembaga-lembaga pemerintah terkait stabilitas kita di Indonesia Emas penduduknya, stabilitas jumlah penduduk di 2045 itu
Itu aja mungkin itunya yang ingin saya tanyakan Pak Syahab. Terima kasih. Ya, makasih Mas Uswenar, Pak Uswenar. Mungkin Bu Nurul bisa langsung ditanggapin karena memang pertanyaan itu untuk Ibu ini. Ya Pak Suhendra, terima kasih sudah gabung. Iya, kami gencar melakukan selalu advokasi, promosi, dan juga koordinasi bagi lintas terkait, misalnya bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian juga bahkan jaring yang dibawa juga kepada TNI dan Polri, karena mereka juga melalui kesatuan masing-masing, punya keluarga, melalui Bayangkari, Persit, itu bersama-sama dalam rangka pengendalian penduduk ini. Jadi mereka juga merupakan satu tim bahwa pengendalian penduduk di Kota Samarinda amat sangat menjadi prioritas kita. Karena apa? Seperti tadi dari awal kami sampaikan bahwa penambahan penduduk akan berdampak kepada, apakah itu dari dengan 8 fungsi tadi, akan berdampak kepada stabilitas dari ketahanan keluarga juga, kemudian juga sarana prasarana yang ada itu sangat berdampak dalam penyiapannya. Jadi Kota Samarinda juga dalam rencana strategisnya juga punya kiat-kiat yang di situ. Nah, setiap 5 tahun itu kan menjadi prioritas. Nanti 2021 ini mungkin dengan wali kota baru nanti rencana strategisnya juga akan memikirkan bagaimana dampak kependudukan, juga pengendalian penduduk. Karena pengendalian penduduk ini berdampak sekali kepada pendidikan, juga tadi seperti Pak Sohendar sampaikan, di kesehatannya juga, bahkan ekonomi. Bahkan juga tidak hanya 3 itu, tetapi juga untuk kebahagiaan juga yang penting, keamanan, kemudian juga seperti yang kami selalu sampaikan kepada masyarakat melalui 8 fungsi keluarga, bahwa kita bisa melaksanakan fungsi agama dengan aman, dengan nyaman, lalu fungsi sosialnya, bagaimana sosial budaya kita bisa, karena di Samarinda misalnya terdiri dari banyak suku yang ada, nah jadi bisa melestarikan budayanya masing-masing, misalnya suku Jawa dengan reoknya, dengan gamelannya, seperti itu. Misalnya orang Banjar juga bisa nanti melestarikan madihinnya, nah itu juga. Lalu fungsi yang lain juga, misalnya fungsi kasih sayang, dengan terbatasnya orang di rumah, istilahnya keluarga yang bisa nyaman. Kalau misalnya anaknya cuma sedikit, bisa terawasi dengan baik, dan juga pendidikannya juga bisa terjamin, juga ibunya tidak kerepotan di rumah. Nah itu juga menjadi prioritas ke depan. Sudah Ibu Nurul? Iya. Ya, mudah-mudahan jawaban Ibu Nurul bisa memuaskan pertanyaan dari Pak Masul. Baik, terima kasih Bu Nurul dan Pak Syahab. Iya, kita masih mau ngobrol sebenarnya, tapi kalau waktu sudah menghabiskan waktu yang cukup panjang sebetulnya ini, mungkin kita akan sambung di lain waktu. Tapi sebelum kita berpisah, saya mungkin minta dulu closing statement-nya dari Bu Nurul dulu. Mungkin silakan Bu Nurul, closing statement-nya. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kami berharap ayo kita jaga Kota Samarinda dengan baik, tentunya dengan aman dan nyaman, dan jangan lupa karena kita masih dalam masa pandemi ini, tetap kita laksanakan protokol kesehatan kita. Kalau misalnya di luar rumah harus memakai masker, di dalam pun kalau orang banyak. Tapi kalau saya karena di rumah cuma berdua ya, jadi saat ini tidak memakai masker. Nah, lalu juga sering mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, sedapat mungkin menghindari kerumunan yang tidak perlu. Nah, dan jangan lupa tetap juga protokol keamanan dalam berhubungan. Nah, kalau tidak ingin nanti lagi
menambah momongan supaya saya nanti ini, Bu. Lebih sehat anaknya. Mudah-mudahan kalau misalnya bagi yang mau nambah, misalnya Mas Ahmad juga nambah, kalau bisa nanti setelah pandemi aja ya Mas ya. Nah, puasa dulu berarti Bu. Prof Hari silakan. Mudah-mudahan ya tetap kita sama-sama menjaga Samarinda. Bagi yang masih belum puas untuk sore ini, bisa menghubungi kami di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau melalui jejaring kita di setiap kecamatan pun ada PKB dan juga PLKB yang bisa dihubungin. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Nurul. Kalau ada kurangnya, salam juga buat Profesor dan juga Ibu Dr. Sukati. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu Prof. lagi. Proses statementnya Prof, gimana Prof? Baik, terima kasih. Ya, mumpung saya belum lupa, itu kerjasamanya dengan Prodi Bu. Dari dulu sudah saya arahkan itu Bu. Oh ya. KB, KKBN, perwakilan nunjuk. Kalau Kampung KB lebih dekat ke Samarinda Pak. Buka Prodi sekarang kesempatan itu. Kalau enggak gitu kan terpaksa. Jadi silakan aja itu nanti menjalin kerjasamanya. Betul kemudian, Pak. Kami sudah maaf saya potong. Kami sudah rencanakan itu Pak, karena COVID ini kita masih belum bisa banyak ketemu langsung ya Pak ya. Nah akhirnya masih terhambat Pak, mohon maaf. Begitu juga saya dari Koalisi Kependudukan Kaltim Bu, sebenarnya kemarin sudah mengutus Mas Koirul, Ketua Koalisi Muda, untuk menghubungi Ibu, tapi sampai sekarang nggak ada beritanya, malah nggak bisa dihubungi beliaunya. Jadi kami nanti akan membentuk kepengurusan kota yang saya harapkan ke depan bisa bergerak. Dulu kan sudah ada juga, tapi tidak bergerak karena mungkin hanya dibentuk begitu saja Bu. Jadi yang sekarang nanti saya rencanakan dari awal itu sudah punya channel dengan kantor Ibu, gitu kan? Siapa yang dari kantor Ibu dan sebagainya, sehingga nyangkut gitu. Sebenarnya di beberapa tempat kami sudah begitu, tapi juga belum saya definitifkan di Balikpapan, Kubar, ya, Berau, Kutim. Nah, ini kepengurusan KKI provinsi kan habis kemarin sebenarnya yang lama. Nah, jadi nanti yang baru, setelah yang baru itu akan kami realisasi nanti untuk kabupaten kota, termasuk untuk kota Samarinda Bu, tolong dibantu. Nah kemudian, ya apa itu tadi berkaitan dengan, ya betul, pertanyaan Ibu Kapti kepada Bu Nurul, ya benar bahwa dampak itu kan jangka panjang, sekarang masih hamil ya, jadi belum berpengaruh ke tingkat kelahiran gitu ya, Mas Saab ya. Ya itu istilahnya inden momentum ya kan, momentum. Nah itu sama dengan kondisi tadi bahwa harapannya secara global itu kan setiap pasangan suami istri hanya punya 2 orang anak menggantikan orang tuanya, replacement level istilahnya ya kan. Itu. Tetapi saat itu terjadi, artinya setiap pasangan hanya punya 2 orang anak, itu bukan berarti bahwa jumlah anggota keluarga hanya 4. Mungkin ada yang lebih, masih 5, 6, sisa yang dulu yang sudah lewat masa reproduksi kan gitu Mas. Nah itu namanya inden momentum juga ya gitu. Ya, jadi betul juga, tapi tadi jawaban antisipasinya ke depan sudah ada dari Bu Nurul ya. Mengenai pertanyaan kedua tadi yang penduduk Samarinda itu yang ditanyakan sebenarnya apa? Jumlahnya atau kepadatan atau yang lain lagi ya. Kalau jumlah ya tadi untuk mengetahui apakah dia itu optimum atau tidak, ideal atau tidak dari istilahnya sana ya. Kalau istilah kita optimum ya. Nah itu dibandingkan dengan daya dukung dan daya tampung tadi yang tahun lalu sudah disusun, sekali lagi saya belum tahu apakah sudah jadi final atau belum. Nah itu untuk mahasiswa yang ingin tahu silakan aja dicari itu ya gitu. Nah kalau dibandingkan dengan luas wilayah ya kepadatan ya, itu sudah ada SNI-nya ya dan seterusnya. Tingkat kelahiran tadi, kalau tingkat kelahiran itu kan salah satu ukurannya adalah TFR, itu yang dipakai, total fertility rate. Itu menurut wanita, karena yang melahirkan wanita kan gitu. Itu sasarannya nasional 2,1 ya Bu ya. Sebenarnya 2,0 kalau tiap pasangan hanya punya 2 tadi.
Tapi orang nasional takut nanti kebablasan katanya Mas Siap, nanti bisa minus. Jadi kalau 2,1 itu artinya setiap pasang mempunyai 2,1 anak selama masa reproduksinya itu, begitu ceritanya itu. Ya kan sudah ada lebihannya 0,1 ya kan? Gitu ya. Itu ceritanya itu di tingkat nasional, terus terang itu anunya ya gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian ya mungkin sedikit ya bukan promosi gini. Saya seringkali tidak memikirkan seperti itu. Tadi Mas Reza sebagai panitia minta CV tapi tidak diajukan. Saya itu memang pendidikan saya itu campur-campur. Ini perlu saya nanti siapa tahu ada ini orang ilmunya ke sana kemari gitu misalnya. Jadi saya terus terang campur-campur itu daripada nggak sekolah dulu Bu Kapti ya. Jadi saya sarjana muda saya pendidikan matematika ya. Terus ambil ikatan dinas setahun jadi guru SMA tempatkan di Balikpapan, Mas Saab ya. Mau melanjutkan yang dulu pendidikan matematika belum ada gitu kan. Terus ada kesempatan itu Bu, yang program Colloquium Dictum Sosiatri itu 3 ke 4 kali dibuka ya. Kami masuk termasuk Pak Abdul SP yang terakhir asisten 1 di Puntang, yang pulang ke Kediri juga Pak Muhaimin asisten 1 juga. Itu ceritanya Mas Saab. Jadi sarjananya sosiatri atau sekarang namanya studi pembangunan ya Bu ya. Nah, kemudian S2-nya kependudukan, S3-nya pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Ya. Jadi ya kebetulan nyangkut semua dia. Nah, jadi maksud saya begitu supaya karena mungkin bisa ada yang bilang begitu nanti kan umpamanya nih maaf ya, mudah-mudahan sehingga aja ya itu ya. Terima kasih itu yang terakhir dari saya ya. Terima kasih Prof. Luar biasa ilmu Prof ini gaduh-gaduh sebenarnya. Bu Kapti mau menambahkan tadi kan juga Prof sempat menyinggung soal kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Program Rencana Samarinda. Gimana Bu Kapti, ada yang mau tambahkan? Saya maksudnya? Bukan, Bu Kapti, Dok. Prof. Oh, Bu Kapti. Ya. Dokter. Di mute Bu, mic-nya Bu. Baik, terima kasih Mas Saab. Sebenarnya kolaborasi antara Samarinda Pos dengan pembangunan sosial ini sebenarnya kan semangatnya semua semangat berkolaborasi gitu. Jadi artinya nanti kita tidak tertutup pada 2 instansi ini, bisa juga dengan BKKBN dan dinas-dinas yang lain. Karena kalau tadi dibilang perlu closing statement, menurut saya pandemi ini bisa diartikan sebagai sebuah tantangan bagi kita semua untuk selalu mengkaji pandemi ini, karena hampir dimanapun negara kedodoran gitu ya menghadapi ini. Ini suatu wabah baru dan belum ada referensinya harus bagaimana itu tidak tahu gitu. Sehingga kita tidak tahu juga dampaknya seberapa jauh, seberapa lama, sampai seberapa itu perlu pengkajian yang lebih dalam dan intensif menurut saya. Siapa tahu misalnya wabah ini berakhir tahun ini pun belum tentu efeknya akan berhenti tahun ini juga. Bisa tahu muncul baru tahun depan atau yang lain. Karena kasus saja mahasiswa kami ketika pandemi ini banyak sekali yang mengajukan penundaan bayar SPP atau keringanan, itu jumlahnya luar biasa banyak. Itu kan sudah penanda bagaimana kemiskinan itu meningkat tajam gitu. Jadi bisa jadi ada berapa anak yang putus sekolah, berapa mahasiswa yang putus di tengah jalan, efeknya kan akan panjang gitu. Dan ini belum ada kajiannya secara menyeluruh. Jadi menurut saya pandemi itu benar-benar tantangan untuk kajian yang multidisiplin dan interdisiplin. Itu aja dari saya. Terima kasih Mas Saab. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa. Saya nggak perlu nyimpulin lagi. Kayaknya kesimpulan dokter tadi lebih pas kayak. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof Haryanto, juga kepada Ibu Nurul atas waktunya dan juga mau berbagi ilmu yang luar biasa hari ini. Saya berharap juga teman-teman yang hadir dalam diskusi ini bisa memetik pelajaran banyak terkait bagaimana pendampingan penduduk. Dan mungkin juga tadi masing-masing kita bisa jadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, seperti kata Prof tadi, jangan bosan untuk meningkatkan kemampuan individu SDM karena kita juga diambang persaingan yang lebih semakin ketat gitu, apalagi di dunia modern tadi Prof ya. Ya, jadi harus mampu disandingkan dan ditandingkan istilahnya. Disandingkan aja harus mampu. Disandingkan aja takut tuh bagaimana nih ya. Belum ditanding aja takut. Itu kata kuncinya itu dia udah Prof. Disandingkan dan ditandingkan. Kayaknya saya ngutip itu saja. Kita harus siap disandingkan dan ditandingkan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih Prof. Haryanto, kemudian Ibu Nurul, juga Dr. Sukapti atas waktunya, dan saya mohon maaf lagi kalau ada kesalahan-kesalahan penyampaian, dan mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Dan alhamdulillah tadi juga ada rencana kerjasama antara Fakultas Unmul dengan BKKBN Samarinda, ya mudah-mudahan ini bisa segera terwujud lah kalau begitu juga. Bu Nurul, ada salam dari Pak Sumadi BKBI. Oh ya. Waalaikumsalam. Mas Sahab ini satu kantor dengan Abang Anggi. Siapa Prof? Abang Anggi. Bang, saya di Samarinda ya Prof. Bang Andi. Anggi, SLI, anaknya si Dr. Anu. Oh ya, satu kantor saya Prof. Saya kantor Prof. Sebelah rumah itu. Oh, sebelah rumah Prof. Iya. Oke ya. Kalau begitu saya pamit ke Prof ya. Selamat siang, terima kasih Mas Sahab, terima kasih Ibu Nurul, Pak Hari, semuanya peserta. Selamat siang, terima kasih banyak. Iya, sama peserta semuanya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, izin undur diri. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.